الحمد لله رب العالمين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Kaum muslimin as-shaimin yang dimuliakan Allah, di Jumat ini, Jumat kedua di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, mari sama-sama kita meningkatkan takwa. Kita kerjakan perintah Allah, lalu larangan-larangannya Allah itu kita tinggalkan. Bersyukur alhamdulillah sampai detik ini Allah masih beri nikmat. Allah masih kasih hujan banyak. Allah juga berikan panas. Allah juga berikan kita kesehatan. Betapa banyak orang yang sakit. Walaupun kita masih ada sebagian yang sakit flu, batuk, sedikit demam, tapi Allah masih berikan kita kekuatan, keberanian, aktivitas alhamdulillah juga terlaksana. Semua kegiatan kita bisa kita lakukan karena nikmat Allah masih ada pada kita. Salawat beriringkan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di Masjid Al-Hidayah ini, juga keluarga kita yang beriman mendapatkan syafaat atau pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima. Sebelumnya adalah surat An-Nisa. Di dalam ayat 48 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ila Allah marji'ukum
jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami telah menurunkan kitab. Maksudnya di sini adalah kitab kita sekarang, yaitu kitabullah Al-Quran, dengan kebenaran. Ia sebagai pembenaran, musaddiq, yang membenarkan lima baina yadayhi minal kitab, dari apa-apa yang telah dikatakan sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Apa yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat. Apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil. Itu semua mengatakan bahwasanya tauhid la ilaha illallah. Bahkan yang sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa mengatakan bahwa akan datang seorang nabi utusan Allah, penutup akhir zaman, yang bernama Ahmad. Lalu datanglah Al-Quran dan dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti betul apa yang telah disampaikan sebelumnya adalah tidaklah bohong-bohongan atau tidak main-main saja. Wa muhaiminan alaihi, sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang sebelumnya itu. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti keinginan nafsu mereka, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antaramu telah kami berikan aturan. Jadi setiap kita ini pasti ada undang-undangnya. Di zaman sekarang ada undang-undang seperti ini. Di zaman dahulu, zaman Nabi Isa, ada undang-undang mereka. Di zaman Nabi Adam pun ada undang-undangnya Nabi Adam. Seluruh umat pasti ada aturan-aturannya. Sekiranya Allah mau, niscaya kamu dijadikannya sebagai satu umat saja. Kalau Allah berkehendak, pasti kita bisa jadi umat Islam semuanya. Pasti kita bisa jadi orang baik semuanya kalau Allah berkehendak. Tapi di ayat ini diterangkan, tapi Allah ingin menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semua. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang kamu sedang perselisihkan itu, atau sedang kamu perbedakan itu. Bukankah kita lihat kadang-kadang banyak pendapat sekarang ini? Ada misalnya pendapat tentang tidak boleh menelan dahak. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau ulama lain boleh. Bahkan kalau menelan ludah ketika kita puasa ini boleh. Kenapa? Karena kalau kita menelan ludah sendiri itu memasukkan energi. Karena ludah kita itu adalah enzim, dan juga akan memfungsikan fungsi kelenjar pada kerongkongan kita. Makanya kalau bisa ketika puasa ini jangan banyak-banyak meludah. Itu tidak menandakan bahwa kita puasa itu puasanya hebat. Tidaklah misalnya dikatakan, hebat puasamu, kamu banyak meludah. Tidak begitu. Karena puasa ini tidak bisa diukur oleh apapun. Tapi memang sebagian kita kalau dia pura-pura puasa memang bisa. Makanya puasa ini
adalah ganjarannya, dan yang mengetahuinya hanya orang yang tersebut dan juga Allah. As-siyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang bakal membalasnya. Bagaimana dia menahan haus, lapar, panas, menahan hawa nafsunya, melihat syahwat dia tahan, barang halal pun ditahannya. Makanan halal, jangankan yang haram, di bulan puasa ini mulai dari subuh tadi nanti sampai maghrib, semua yang halal saja pakai aturan. Air kelapa yang halal nggak boleh, nasi yang halal nggak boleh, yang punya istri halal juga nggak boleh, malam boleh, itu pun dengan sesuai dengan aturan. Semua yang berbau halal sendiri ada disiplinnya. Tetapi kita banyak juga yang tidak berilmu kadang-kadang tentang bagaimana berpuasa itu. Berpuasa itu sendiri juga tidaklah sifatnya seperti terlalu kaku. Karena saya dulu waktu kecil juga sering melihat anak-anak kalau panas hari siang hari itu sering menyiram kepalanya di keran-keran masjid, di keran-keran musola, surau. Saya masih bingung, ternyata itu juga boleh. Bahkan kalau kita kepanasan jam 2, jam 3 kita mandi untuk menghilangkan panas, untuk meredakan haus sedikit, itu juga boleh. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil 'araj yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'imun minal harri wa minal 'atshi. Salah satu sahabat benar-benar telah pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah daerah namanya Araj. Ketika itu Nabi rupanya menyiram kepalanya, yasubbul ma' ala ra'si wa huwa sha'imun. Ketika itu dia puasa Nabi itu. Minal 'atshi, supaya mengurangi rasa haus, wa minal harri. Maklumlah kalau di Arab sana pasti panas. Bahkan kata orang-orang yang sudah umroh haji, kalau di sana 40 sampai derajatnya. Kalau kita ini standar lah, paling kuat pernah mungkin sampai 36 derajat. Itu pun kita terasa kalau di Pekanbaru ini kepanasan. Makanya boleh di antara kita misalnya, saya sudah lemas sekali, ini sudah panas sekali, siram kepala kita dengan air, boleh. Atau siram kaki dengan air, boleh. Bahkan mandi sekalipun pernah dikerjakan oleh baginda Nabi. Pendapat-pendapat yang berbeda ini sering kita permasalahkan, ternyata ada ilmunya, tidak menjadikan kita repot atau sulit menjalankannya. Bahkan ada juga sebagian yang mengatakan tidak boleh kumur-kumur ketika puasa. Ulama sebagian mengatakan boleh saja, gosok gigi juga boleh. Ada yang takut misalnya bau napasnya ketika puasa. Dinyatakan oleh Nabi yang menyebabkan bau napas kita itu bukan mulut kita saja rupanya, tapi karena kosong perut kita ini, tidak ada isinya. Dari perut itulah keluar hawanya itu. Maka ada sebagian ulama, terserah bagi siapa yang ingin puasa, kemudian dia menggosok gigi, kemudian dia berkumur-kumur, yang penting jangan tertelan, itu yang dikhawatirkan. Ini juga boleh dalam keadaan puasa kita. Banyak hal-hal yang sebetulnya kita menganggap Islam ini terlalu kaku kali, Islam ini harus begitu. Tidak. Bahkan tidur memang kalau kita sudah capek betul, itu termasuk dianggap sebagai sebagian ibadah. Naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu, daripada dia menghabiskan waktunya untuk bercerita, daripada dia menghabiskan waktunya untuk terlalu banyak bercanda, daripada dia menghabiskan waktunya untuk menengok dunia maya, lebih baik dia istirahat dengan tidur. Mudah-mudahan nanti malamnya dia bisa mengerjakan tarawih dengan segar. Ditambah lagi kalau dia kuat, dia bisa baca Al-Quran. Saya berpikir juga ada yang mengatakan dulu, entah perkataan ini sentimen atau tidak,
puasa itu akan menurunkan imun katanya. Ini katanya dokter dan didukung pemerintah. Kalau pengertiannya positif, bagus. Memang iya, saya akui kalau kita puasa tentu lemah. Namanya aja tidak ada asupan makan minum. Tapi kalau saya bilang puasa itu menurunkan imun, tapi meningkatkan yang lebih dari imun. Apa yang lebih kuat dari imun? Itulah kepercayaan kita, itulah keyakinan kita, iman kita. Oleh karena itu, sebaik-baik orang puasa itu memang memanfaatkan waktunya untuk yang baik-baik. Tidak seperti hari-hari biasa, terlalu banyak dia berleha-leha untuk kehidupan yang lain yang tadi saya katakan, bercanda banyak, bercerita banyak, bermain banyak, ataupun anak-anak ke sana kemari, lari-lari, itu dikurangi saja. Insya Allah kalau saya tetap dan kita jemaah ikut aturan yang benar, baik, niat kita tulus untuk puasa tahun ini lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, apapun nama wabahnya tidak akan bisa lengket ke kita. Yang penting tetaplah di dalam rule atau aturan-aturan kehidupan logika kita dan kehidupan Al-Quran yang baik. Adapun orang yang membaca Al-Quran itu sangatlah baik di dalam bulan Ramadan. Bahkan suara orang membaca Al-Quran itu adalah suara yang dicintai Allah. Ada 3 suara yang dicintai Allah. Salah satu aswatin yuhibbuha Allah. 3 suara yang dicintai Allah. Sautut di, yang pertama suara ayam berkokok, Allah suka itu. Yang kedua sautul ladzi yaqra'ul Quran, suara orang yang membaca Quran. Jangan malulah, gak pandai kami tajwid, gak pandai kami baca Quran secara fasih, baca sajalah. Kapan lagi mau dimulai kalau tidak Ramadan tahun ini? Yang ketiga sautul mustaghfirina bil ashar, suara orang-orang yang meminta ampun. Ya Allah, ampunilah dosaku, mungkin corona ini dosaku, mungkin kesusahan ini dosaku, mungkin anakku tidak soleh dosaku, mungkin ada penyakit lambungku yang belum sehat dosaku. Istighfar dia. Ketika kapan? Ketika dia sahur. Maka saya anjurkan ketika bangun sahur jam 4 pagi atau sebelumnya, itu bacalah doa bangun tidur, lalu bacalah istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bila perlu lengkap, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai 3 kali. Dan siapa yang membaca itu ketika sahur, itu insya Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosa kecil kita, walaupun dosa kita ini, siapapun kita, ustadz, jemaah pasti dosa. Walaupun dosa kita ini mislu zabadil bahri, sebanyak buih yang ada di laut. Itu hebatnya kita beristighfar setiap kali kita, setiap hari kita, setiap sahur kita itu. Barulah nanti kita baru mau sahur, ataupun ada yang mengamalkan mandi pagi, karena mandi pagi itu juga meningkatkan imun. Barulah dia segar sahur, nanti setelah sahur sejenak istirahat, barulah dia sholat subuh. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau kita ikut aturan, kuat badan kita ini. Bahkan nanti setelah lebih puasa ini lebih kuat daripada orang-orang yang enggak puasa. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.